dengan sangat dahsyat. Berajarlah. Jamah setiap kami. Inilah bejana-bejana tanah liat. Kau ku sembah, ku sembah. Biar kecapi dipetik sekali lagi. Biar kecapi itu dipetik sekali lagi. Biar kecapi Daud, a man after my own heart. Kau ku sembah, ku sembah, kau ku sembah, ku sembah, kau ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi kau ku sembah, kau ku sembah, kau my Lord Jesus. Sebab kami ada untuk menyembah Kau, sebab kami diciptakan hanya untuk meninggikan nama-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Dari bejana tanah liat yang fana ini, dari suara yang panas ini, kami menyembah Engkau, Tuhanku, Sahabat, Raja, Penebus. Kau ku sembah, sampai penyembah-penyembah dalam roh dan dalam kebenaran dibangkitkan sampai surga bergetar, sampai hati ini dipulihkan. Kau ku sembah. Bukankah dari tempat ini kecapi Daud dibagikan? Bukankah dari tempat ini penyembah-penyembah dibangkitkan? Malaikat, saksi-saksi iman, dan orang-orang kudusnya, sampai kami melihat surga. Kau ku sembah, lihat dapat orang kudus di hadapan para malaikat. Kecapi dipetik sekali lagi. Bukankah itu biasa dikatakan pendahulu kita Pak Daniel mengangkat kecapi penyembahan? Bukankah imam itu bagian kita mengangkat dupa yang harum sampai surga bergetar, menjadi pendamai antara manusia dan Tuhan dalam menyembah Kau ku sembah,
sampaikan yang harus disampaikan. Bangkitkan setiap kecapi-kecapi dalam hidup kami. Buat setiap kami memetik kecapi itu lagi, dan lagi. Sampai Kau bawa kami pulang kembali ke surga kekal. Dan kami akan petik kecapi itu di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Pegang lidah hamba menyampaikan yang disampaikan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka di Yudas 1 ayat 11. Di sini katakan seperti ini. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ada jalan Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menyemburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Yang pertama jalan Kain. Yang kedua kesesatan Bileam. Dan yang terakhir, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudaraku, Tuhan menulis dengan sangat dahsyat untuk memberikan warning, untuk kita berjaga-jaga di akhir dari akhir zaman. Tuhan menyiapkan ini untuk generasi terakhir, pahlawan-pahlawan iman, pelari-pelari terakhir di akhir zaman. Dan sebelum kita berlari, sebelum sampai garis akhir, Tuhan memberikan 3 warning. Yang pertama, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Karena mereka sebab upah mencemplungkan diri dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Hari ini saudara, saya mau bahas tentang Kain dan Habel. Jalan yang ditempuh Kain. Oke, kita buka ya. Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biasa iman, kalau sekolah minggu semua diajarin itu. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kalau dalam bahasa King James Version ini bilang gini, for by faith, karena iman, elders, para saksi iman, obtain, menghasilkan a good report. Saudaraku, destiny Tuhan dalam hidup kita itu sangat indah. Tuhan punya gambaran masterpiece dalam setiap hidup kita. Sekacau apapun kita, sebodoh apapun kita, mungkin selemah dan sekacau seperti saya, minimal sejelek-jeleknya orang, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberi 1 talenta. Mungkin ada orang yang begitu ahli diberi anugerah 5 talenta. Ada yang begitu dahsyat diberi 3, 2. Tapi mungkin ada yang sedih seakan-akan yang oleh dunia cuma diberi 1. Tapi dalam 1 talenta itu, saat kita angkat di hadapan Tuhan dan biarkan Roh Kudus beracara, 1 itu akan menghasilkan very good report. Tuhan punya destiny. Waktu saya ngurusin youth, gembalain youth, banyak yang nanya, kok Bev, destiny Tuhan dalam hidupku apa? Apakah sebagai hamba Tuhan atau kerja, panggilanku apa? Setelah itu destiny-ku apa? Dan hari ini waktu saya tanya itu, saya bilang, saya nggak tahu. Karena yang tahu cuma Tuhan. Terus kok aku harus gimana? Terus saya bilang, firman Tuhan mengajarkan, setiap we walk by faith, langkah iman. Mazmur katakan seperti ini, dalam kaki kita taruh lampu pelita cahaya, langkah, dan langkah. Kadang kita nggak tahu gambaran besar. Kadang kita nggak tahu firman terang bagi langkahku, jalanku. Kadang kita nggak tahu jalan besarnya.
Tapi Roh Kudus menuntun kita langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah. Karena zaman itu di Timur Tengah, orang akan taruh di sepatunya lilin kecil. Untuk apa? Saat mereka berjalan tengah malam, mereka tahu langkahnya kemana. Tapi itu bukan lilin yang besar, bukan opor yang begitu besar. Karena itu akan membakar dirinya. Jadi dia akan taruh langkah lilin kecil. Dan setiap langkah demi langkah demi langkah. Dan yang Alkitab ajarkan saat kita melangkah itu, kita melangkah karena iman, by faith. Tapi kalau saya boleh bilang saudaraku, warna dari destiny Tuhan dalam hidup kita, warnanya adalah yang Alkitab ajarkan. Obtain a good report. Warnanya akan selalu memberi dampak yang begitu indah untuk sekitar kita. Kita boleh jadi hamba Tuhan, kita boleh jadi businessman, kita boleh jadi apapun itu. Tapi warna dari destiny Tuhan dalam hidup kita akan selalu memberikan rapot yang baik untuk sekitarnya. Akan menjadi berkat karena iman. Kalau saya boleh bilang, pahlawan-pahlawan iman dari zaman awal, dari jenderal-jenderal Tuhan sampai generasi di atas kita. Ada Pak Yusak, ada Pak Agung, ada Pak Daniel dari tempat ini. Orang boleh bilang apapun tentang Pak Yusak. Orang boleh bilang apapun tentang Pak Daniel. Orang boleh bilang apapun tentang Pak Agung. Tapi yang kita tahu, karena iman, mereka menghasilkan good report. Itu adalah destiny Tuhan. Bukan untuk cuman Pak Daniel, tapi untuk setiap kita. Tuhan mau memakai kita menjadi dampak karena iman memberikan good report. Boleh buka PPT-nya yang pertama. Good report. PPT kayak seperti ini. Di Yohanes 1 ayat 16 saya baca aja. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudaraku, ini yang pertama. Saat kita percaya Yesus, saat kita percaya Tuhan, kita mengaku dan kita percaya dalam hati kita. And of His fullness we receive grace for grace. Yang percaya katakan, saudaraku, karena Tuhan di awal sampai akhir kita menerima grace for grace. Anugerah itu yang membawa kita kepada anugerah yang selanjutnya. Saat orang bilang, Bev, kenapa hidupmu enak banget? Kira-kira bilang, that is grace. Kok kita bisa sampai garis akhir? That is grace. Kok pendahulu kita bisa sampai garis akhir? Karena grace yang bawa kita kepada grace yang selanjutnya. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saudara, taruh tanganmu dada dulu sebentar. Dan katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku terima grace for grace. Dan anugerah itu melimpah dalam setiap kita. Tapi Tuhan gak mau kita stop sampai di sini. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Boleh next slide. Dari grace for grace, Tuhan bawa setiap kita. Kau yang mengajarku tuh meletakkan, dia mengajar kita. Sebab di dalamnya nyata, di Roma 1:17, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. For there's the righteousness of God. Saya nggak tahu jago Inggris. Reveal from faith to faith. Dari grace for grace, Tuhan bawa setiap kita masuk ke dalam next level. Faith to faith. Saat kita harus beriman mungkin buat KKN, mungkin buat kebutuhan, buat rumah, mungkin buat anak, buat apapun. Dia mengajar kita untuk percaya. Dia membawa kita dari grace for grace. Dia bawa kita faith to faith. Iman kepada iman yang selanjutnya. Orang Kristen, kita yang percaya Tuhan, orang yang sangat rugi ketika Tuhan sudah mengajarkan iman, tapi kita tidak mau mengaktifkan iman yang Tuhan taruh dalam setiap kita.
Karena imanlah pahlawan-pahlawan iman memberikan good report. Karena imanlah pahlawan-pahlawan Tuhan memberikan raport yang begitu baik saat mereka meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga karena iman. Tapi yang terakhir, slide terakhir, inilah tujuan utama Tuhan, destiny Tuhan dalam setiap kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. But we all with open face beholding as in glass in the glory of the Lord are changed into the same image. Dan inilah destiny Tuhan pada setiap kita. From glory to glory. Saudaraku, grace for grace. Masuk ke dalam faith to faith. Di situ kita diajarin percaya. Di situ kita belajar beriman. Tapi yang terakhir yang Tuhan rindu pada setiap kita. Kita masuk ke dalam glory to glory. Kemuliaan siapa? Bukan kemuliaan Bevis. Bukan kemuliaan Pak Daniel. Tapi kemuliaan Yesus di dalam setiap kita. Saat orang bertanya, Bev, tujuan hidup kita apa sih? Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Seiring hidup kita, Dia akan menyempurnakan kita setiap detik dan setiap hari. Itulah tujuan utama Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan di saat itulah kita masuk ke dalam from glory to glory. Disempurnakan selalu. Kadang bukan tentang pelayanan yang hebat. Pelayanan yang hebat itu cuma hasil. Itu cuma dampaknya. A good report. Tapi yang Tuhan rindukan. Di dalam setiap kita. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Gimana caranya, Bev? Kita mancarkan kemuliaan Tuhan. Satu caranya. Bergaul karib dengan sang punya kemuliaan itu. Dan tiada lain dan tiada bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat pergaulan karib. Satu kali engkong itu kalau di rumah itu gak suka dari kecil saudara. Engkong itu gak suka makanan Belanda. Engkong itu senangnya makanan lokal Indonesia. Engkong itu karena dari kecil mungkin kurang mampu dan tinggal harus di tempat pembantu dan sebagainya. Jadi akhirnya engkong tuh gak terlalu suka makanan bule atau makanan Belanda. Engkong senangnya makanan Indonesia. Tapi sering berjalannya waktu, tiba-tiba Tuhan bilang ke engkong, Yusak dulu congsing jodoh kamu Ma. Dan akhirnya engkong nikah sama Ma. Ma ini orang Belanda asli saudara. Sampai bahkan Ma itu kalau misalnya ngobrol sama teman-temannya pakai bahasa Belanda, saudara. Saya nggak ngerti kalau Ma ngomong Belanda. Ma dulu pingin saya belajar bahasa Belanda biar Ma bilang, Bev, biar nanti kalau Ma udah pulang, setidaknya ada yang ngelanjutin yang bisa bahasa Belanda. Saya coba, oke deh Ma, coba belajar. Saya coba buka catatan, ambil kertas, saya coba nulis. Ma pas buka bahasa Belanda, apa? Saya udah gak bisa saudara. Akhirnya saya tutup lagi dan saya bilang, Ma sorry kalau buat ini aku menyerah. Aku gak kuat bahasa Belanda. Akhirnya tapi Ma bisa bahasa Belanda karena Ma asli san. Dan Ma jago banget. Tapi masalahnya Ma bukan cuma bahasanya aja. Ma senang semua masakan Belanda. Dan Ma itu jago banget masak. Jadi akhirnya apa? Waktu di Windu, di rumah, engkong itu yang dari senang masakan Indonesia mulai tawarin makanan Belanda. Pertama pas makanan Belanda, makan keju, engkong makan keju, dalamnya ada keju. Engkong bilang, engkong lepeh. Engkong bilang, ini apa sih rasanya kayak sabun. Karena engkong gak pernah makan keju. Dikasih lagi, bergaul hidup sama Ma tahun demi tahun, tahun demi tahun. Lama-lama saudara, dari yang engkong gak suka keju, sampai akhirnya engkong datang ke Ma dan bilang, yang masakin pakai keju, risoles pakai keju, atau apa butter balance pakai keju. Dan engkong akhirnya senang sama keju. Dan aku nanya, engkong kenapa senang sama keju? Terus engkong bilang, Bev, engkong senang sama keju karena engkong hidup bareng sama emak. Dan itu pun gambaran kecil yang sama antara kita dengan Tuhan. Makanya engkong ajarin, Bev,
kepada setiap kita, mau ngapain pun, tanya siapa saudara? Tuhan. Mau pakai baju apapun, tanya Tuhan. Bahkan ajaran paling ekstrim yang pendeta-pendeta gak setuju, bahkan kalau engkau gak kuat dan mau berbuat dosa pun, tanya Tuhan. Apa yang kau ajarin? Kau mau bilang, Bev, belajar bergaul, karib dengan Tuhan. Hari demi hari, mungkin hal paling kecil. Pakai baju apa ya hari ini ya? Aku ke AOC atau enggak ya? Ini kau yang khotbah di AOC anak kecil nyebelin banget ya. Tanya Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang hidup. Dan saudaraku, seiring kita bergaul karib dengan Tuhan, tanpa kita sadari, waktu kita baca Alkitab firman-Nya hari demi hari, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, tanpa kita sadari, kita yang dulu senang untuk berbuat dosa, dosa menjadi kenikmatan buat hidup kita, tanpa kita sadari, dosa itu menjadi hal yang kita jauhi. Bukan karena kekuatan kita, tapi seiring berjalan ada pergaulan karib. Apa yang Tuhan kita suka menjadi yang kita sukai. Dan apa yang Tuhan kita benci dan tidak suka menjadi yang kita tidak sukai. Karena apa? Karena ada relationship dan ada pergaulan karib. Dan pergaulan karib itulah yang Tuhan rindukan dari zaman Adam. Saat Tuhan datang menciptakan manusia. Apa sih yang Tuhan mau dari Adam? Simple. Sebuah relationship. Adam diberi kekuasaan untuk berkuasa mengatur semuanya. Tapi apakah itu tujuannya? No. Tujuannya cuma satu. Adam dikasih mainan, yes. Tapi tujuannya cuma satu. Biar setiap kita punya relationship. Bahkan setelah manusia berdosa pun, Yesus mati ke dunia ini. Untuk apa? Untuk membuka jalur relationship. Membuat kita yang tidak layak, yang berdosa ini bisa berhubungan dengan Tuhan. Bisa bertemu dengan Tuhan. Bisa berbicara dengan Tuhan. Dan seiring berjalannya relationship itu. Semakin warna-warna Tuhan itu muncul. Itu lahir dalam setiap kita. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan dan sebagainya. Waktu kita yang dulunya emosian, ketemu orang gampang marah. Tiba-tiba kita ketemu orang ini, kita dijahatin mungkin atau apapun. Kita mau marah, kita gak jadi marah. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita bilang aku gak marah. No, mendadak kita kenapa ya gak mau marah. Simple. Karena kita punya relationship dengan Tuhan. Dan waktu kita punya relationship dengan Tuhan, warna itu masuk. Emang ada orang yang kau bilang yang wataknya keras. Jadi itu perlu waktu lebih lama dibanding orang yang wataknya memang udah lembut. Tiap orang itu emang beda-beda. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tapi itu selalu dimulai dari kata relationship. Itu selalu dimulai dari relationship. Dan seiring berjalannya, warna-warna Tuhan itu mulai muncul dalam hidup kita. Dan hidup kita memberikan yang Ibrani katakan good report. Yang Ibrani katakan good report. Good report buat siapa? For others. Untuk orang-orang di sekitar kita. Hari ini kalau kita masih nyebelin orang sebelah kita. Ini Bevis nyebelin banget sih. Kalau aku gaul sama Bevis aku jadinya emosi. Nah itu kita mulai bertobat. Tapi Bev aku masih gitu. Gak apa-apa. Semakin kita bergaul sama Tuhan. Relationship. Saudaraku, Tuhan adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Warna kasih itu warna yang paling kental dalam warna Tuhan. Dan hal pertama, waktu kita punya relationship dengan Tuhan, kita akan memancarkan kasih. Itu makanya kenapa obtain a good report. Elders, para pendahulu saksi-saksi iman memberikan good report. Saudara di tempat ini, kita semua bisa tahu kita menerima good report.
raport yang indah, yang baik. Salah satu dari Pak Daniel Cipto. Saya saksi hidupnya. Saya bisa terima raport yang baik. Saya sangat terberkati dengan adanya, saya sebut Papa Raja. Saya sangat terberkati. Walaupun mungkin yang lain punya waktu lebih banyak. Mungkin waktu saya sama Papa Raja gak terlalu banyak. Tapi saya sangat terberkati. Karena beliau memberikan good report. Itu yang Ibrani 11 katakan. Itu yang Ibrani 11 mulai. Saya punya banyak waktu dengan Pak Yusak Cipto. Karena Pak Yusak itu manusia biasa. Pak Daniel manusia biasa. Pak Yusak tetap jatuh. Yes, tetap jatuh. Tapi dalam hidupnya dia memberikan good report. Setiap kali saya keliling pelayanan, baik ke Jawa Timur, kemana-kemana. Semua pasti bilang, Bev, om ini, tante ini sangat terberkati dengan kesaksiannya Pak Yusak. Bev, om tante ini ngalamin mujizat waktu didoain Pak Yusak. Setiap kali saya kemanapun, 90% semua pasti bilang, Bev, om ini terberkati. Ini loh, ada yang bilang ini loh, anak om ini bisa lahir ini karena om doain, Pak Yusak doain. Memberikan good report. Waktu kita pulang ke surga, Tuhan rindu kita memberikan good report. Karena apa? Karena iman. Bev, mungkin aku cuma punya satu talenta, it's okay. Satu kali ada satu hamba Tuhan bernama Rick Joyner. Dia sebagai hamba Tuhan, dia masih kuliah teologi. Hari itu waktu dia kuliah teologi, tiba-tiba ada satu pengemis bisu dan tuli. Dan hari itu, bukan pengemis, pemulung, bisu dan tuli. Dan itu dia datang ke teman-temannya Rick Joyner juga lagi duduk. Terus dia datang, dia bawa pemulung ini, dia bawa traktat pembatas buku. Dia kasih ke teman-temannya Rick Joyner, dia kasih ke Rick Joyner di tengah bisu dan tulinya. Dia ngomong AE, terus dia kasih. Dia ngomong AE di tempat makan dia kasih. Waktu Rick Joyner terima itu sama teman-temannya, semuanya ketawa. Rick Joyner bilang, bro kamu tahu gak sih? Kenapa sih? Kan dia sekolah teologi ya. Kenapa sih teologi agama Kristen kita masih dihina sama dunia ini? Teman-teman nanya kenapa? Karena ada orang-orang kayak gitu tuh. Orang-orang yang udah bisu dan tuli, masih aja mau nyebarin Tuhan Yesus. Di traktat dibilang Tuhan Yesus mengasihimu. Sembuhin dulu dong bisu tulinya. Baru kamu bisa jadi berkat. Kalau sekarang kamu jadi batu sandungan. Rick Joyner ngomong kayak gitu. Diketawain. Sudah. Akhirnya Rick Joyner setelah bertahun-tahun. Dia jadi hamba Tuhan besar. Dia dipakai Tuhan begitu dahsyat. Waktu dia lagi di kamar doanya. Dia lagi doa pengasingan. Tiba-tiba Tuhan datang ke Rick Joyner. Dan dia bilang gini. Rick, aku mau ngajakin kamu ke surga. Aku mau tunjukkan orang-orang besar. Yang di level 7, di level raja-raja. Rick Joyner dengan semangat berkata, yes Tuhan aku mau. Rick Joyner dibawa ke surga. Ditunjukkan raja-raja di surga yang duduk di kursi surga level 7. Di kursi raja-raja yang paling dahsyat di tengah kemuliaannya. Dan waktu Rick Joyner tunjukin, Rick Joyner ngeliat Daud, Rick Joyner ngeliat Paulus, Rick Joyner ngeliat rasul-rasul Tuhan, Rick Joyner ngeliat Abraham, ngeliat orang-orang besar. Tapi di tengah-tengah orang-orang besar itu, Rick Joyner lihat satu orang yang kurus. Dan Rick Joyner bilang, aku kok kayaknya pernah lihat orang ini. Terus Rick Joyner nanya ke Tuhan, Tuhan, aku kayaknya pernah lihat orang ini, di bukunya ditulis. Terus Tuhan bilang ke Rick Joyner, Rick, kamu tahu siapa dia? Dia adalah pemulung yang 3 tahun lalu kamu hina-hina. Dia kaget. Tuhan, dia udah menangin berapa jiwa? Pelayanannya sebesar apa dalam 3 tahun? Dia udah bikin berapa banyak gereja? Kebaktian berapa besar? Terus Tuhan bilang enggak. Terus Tuhan tunjukin cuplikan dikit film tentang hidupnya. Dia ini dulu dari kecil dia punya papa pemabok. Tinggal sama papanya. Papanya dari kecil suka mukulin dia. Dan di tengah pukul karena dia bisu dan tuli dipukulin terus. Di tengah dipukulin akhirnya tengah malam dia lari, dia kabur. Kan takut dipukulin. Dia bingung dia hidup pakai apa, dia mulung sampah. Pas dia mulung sampah, tiba-tiba di tempat tong sampah, dia ngelihat satu traktat, dia bisu dan tuli, tapi dia bisa baca. Terus dia lihat di traktat itu, dia lihat tulisan, Tuhan Yesus mengasihimu. Waktu dia lihat itu dia nangis. Waktu dia nangis, dia bilang, kok ada ya orang yang mengasihi aku udah bisu tuli, bahkan papaku aja nolak aku. Kok ada ya orang yang mengasihi aku kayak gini. Habis itu, dia bertobat, dia percaya Yesus. Dia cari Yesus siapa? Dia percaya Yesus. Semenjak itu
tujuan hidup dia cuma satu. Dia mulung sebanyak-banyaknya, dia terima uang, dia tukar semua uangnya demi traktat yang banyak. Dibuat traktat tipis, ditulis Tuhan Yesus mengasihimu. Dan dia bagi-bagi ke semua orang. Cuma demi satu tujuan. Dia bilang, kalau saya aja bisa bertobat karena ngeliat traktat itu. Saya percaya dunia ini yang perlu kasih, yang butuh kasih Tuhan. Pasti akan melihat kasih Tuhan lewat traktat ini. Tapi kenyataannya bertahun-tahun dia berikan traktat ini. Dan bertahun-tahun orang ngetawain dia. Singkat cerita, di tengah winter yang begitu dingin, musim salju yang begitu dingin. Dilihat ada satu pemabok. Pas dia lagi mabok minum jatuh di tengah jalan. Di tengah trotoar, di tengah musim dingin. Dan waktu dia lihat pemabok ini, dia keinget sama papahnya. Akhirnya apa? Waktu dia lagi bagiin traktat, dia lihat pemabok ini. Dia buka jaketnya. Dia kasih jaketnya ini ke pemabok ini. Terus dia ambil traktatnya, dia selipin di jaketnya. Konyolnya apa? Besok paginya yang pemabok ini sadar. Tapi konyolnya besok paginya pemulung yang bisutul itu mati kedinginan. Karena jaketnya dikasih. Konyol. Tapi waktu pemabok ini bangun, dia lihat sebelahnya ada mayat dan dia tahu itu jaketnya dia, orang itu. Dan dia lihat dia nangis, kok ada ya orang yang mau ngasih hidupnya buat dia. Dia yang mati kedinginan, aku enggak, padahal aku pemabok, aku enggak kenal dia. Terus pas dia lihat di jaketnya, dia lihat satu traktat. Pas dia cari ini siapa orang ini, dia lihat ternyata orang ini cuma bagiin Tuhan Yesus mengasihimu. Dan akhirnya pemabok ini bertobat. Dia cuma menangin satu jiwa sepanjang hidupnya. Tapi dalam satu talenta yang terbatas yang dia punya, dia bisa maksimalkan itu karena anugerah Tuhan. Dia berada di level raja-raja. Saudaraku, for it the latter, because of faith the elders give a good report. Apapun itu, Tuhan rindu dalam hidup kita memberikan good report. Dan good report itu lewat apa? Lewat kasih-Nya. Karena iman dan lewat karena kasih-Nya. Karena Tuhan adalah kasih. God is love. Dan semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, semakin kasih itu menular. Itu makanya saat kita bergaul karib dengan Tuhan dan saat lawatan terjadi di Wales, tidak ada pencurian, tidak ada kejahatan. Kenapa? Karena semua orang menyebarkan kasih dari surga. Dan kasih yang sama yang Tuhan rindukan itu mengalir dari dalam hidup kita. Sebelum saya lanjut, ada video kartun simple yang saya pingin kita nonton sama-sama. Simple ya, video bentar. Nanti kita lanjut. Broken.
Saudaraku, di tengah dunia yang makin jahat, apalagi di akhir zaman, dunia semakin sadis, dunia semakin jahat. Tapi kita ada, anak-anak Tuhan ada untuk menyalurkan kasih kepada dunia ini. Menjadi garam dan terang dunia. Tuhan datang memberikan hati yang baru. Dia memberikan kepadaku hati yang baru. Hati yang baru itu hati apa? Hati yang penuh kasih. Dan saat hati itu penuh kasih, we give a good report dalam hidup kita. Tuhan datang biar setiap kita mengalirkan kasih pada setiap orang yang retak, setiap orang yang hancur. Dunia ini penuh dengan kehancuran. Saudara, kemarin saya baru di Bogor. Saya di Bogor di alun-alun kota, di lapangan terbuka, di taman, di alun-alun. Kita ada kebaktian Natal. Saya pikir pertama di indoor, ternyata saya datang ternyata di outdoor. Pas saya di outdoor, orang-orang banyak datang. Acara anak muda lah, acara datang. Dari ujung ada orang yang jualan dan sebagainya. Pertama pas pujian, mereka semua beku, semua diem. Orang yang jualan cuma ngeliatin dengan mata tatapan sinis dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan beracara, waktu hadirat Tuhan dicurahkan, waktu Tuhan menjamah, saya lihat dengan mata saya sendiri. Orang-orang yang beku itu air mata mulai netes. Orang-orang yang jualan nangis. Mereka dijamah Tuhan. Di akhir mereka semua datang. Kita semua angkat Indonesia, Peta Indonesia. Wah, semua ngumpulin, semua angkat tangan, doa, teriak-teriak. Mereka sujud tersungkur. Kenapa? Dari yang beku jadi dijamah. Itulah warna Tuhan. Tapi Robert Redden bilang gini, tapi yang sedih, satu-satunya pasukan yang suka membunuh pasukannya sendiri adalah pasukan Kristus. Tanpa sadar kita suka membunuh saudara kita sendiri dengan perkataan kita, dengan tatapan kita, dengan penghakiman kita. Padahal yang Tuhan ajarkan, kita mengalirkan kasih. Karena for it we obtain a good report. Karena itu dalam hidup kita, waktu kita pulang sampai ke surga, kita mengembuskan nafas terakhir. Kita memberikan good report untuk sekitar kita. Karena anugerahnya. Lanjut ya. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, iman ini begitu dahsyat. Satu kali ada satu hamba Tuhan dalam mimpinya. Dia mimpi, dia lagi berlari di gelanggang pertandingan. Dan waktu dia lagi berlari di gelanggang pertandingan, dia lihat dia pegang tongkat estafet. Tongkat pelari. Dan dia lagi lari. Tapi di gelanggang itu dia lihat di sekitar. Ada orang-orang teriakin dia, ayo kamu bisa. Ayo kamu bisa. Ayo kamu akan sampai garis akhir. Ayo kamu bisa. Dan dia berlari terus. Waktu dia berlari dia lihat orang-orang yang teriakin penuh. Ada ribuan, puluhan ribu mungkin. Ratusan ribu bahkan. Dia lihat. Pas dia lihat dia bisa tahu di mimpi itu. Loh, itu yang teriakan Daud yang lagi berdiri. Loh, itu yang teriakan Abraham. Loh, itu yang teriakan Henok. Loh, itu yang teriakan Paulus. Terus dalam mimpi itu Tuhan bilang, nah itulah hidup kita. Kita sedang berada di gelanggang pertandingan. Dan saksi-saksi iman mengelilingi kita. Mereka semua berteriak di surga sana, bisa Bev. Bu, saya yakin ada Pak Yusak, saya yakin ada Pak Agung, saya yakin ada Pak Daniel. Saya yakin ada emak, saya yakin ada mama saya. Mereka berteriak di gelanggang. Dan mereka bilang, bisa. Firman Tuhan berkata, Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Daud melakukan kehendak yang begitu dahsyat menyenangkan hati Tuhan dengan bebas, dengan indah pada zamannya. Tapi setelah zaman Daud berhenti dan Daud pulang, sebelum dia mati, dia harus memberikan tongkat estafet
ke generasi selanjutnya. Suka nggak suka. Tongkat itu tidak akan pernah bisa dipegang terus sepanjang hidupnya. Saudara, apa itu? Itulah tongkat estafet. Pak Agung, Pak Daniel, Pak Yusak. Mereka melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Tapi waktu Pak Daniel pulang, suka tidak suka, tongkat itu tidak bisa Pak Daniel pegang sampai ke surga. Tongkat estafet itu harus Pak Daniel lanjutkan. Kepada siapa? Kepada setiap kita. Berlari lebih kuat lagi. Dan saya mau buka di Habel. Saksi iman yang pertama. Yang Alkitab tulis. Yang menyelesaikan destiny dengan sangat hebat. Bernama Habel. Karena iman, ayat 4. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Dan karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, kita semua tahu cerita Habel. Ada Kain dan ada Habel. Habel adalah pahlawan iman pertama yang dicatat di dalam saksi-saksi iman. Saudara, kalau saudara baca di rumah nanti Ibrani 11, saudara baca dari awal sampai akhir. Itu menceritakan semua saksi iman. Dan izinkan saya katakan, kitab itu belum tertutup. Kenapa? Karena tongkat estafet itu masih bergulir. Ke pahlawan iman, ke para rasul, ke jenderal-jenderal Tuhan. Sampai ke generasi kita. Kapan cerita saksi iman itu ditutup? Waktu Tuhan meniup sangkakala yang sangat kuat. Dan kita diangkat di awan-awan. Hari itu cerita saksi iman akan ditutup dan dimeteraikan dalam surga sana. Hari ini cerita itu masih terbuka. Malaikat masih mengambil pena dan masih menulis para saksi-saksi iman. Saya tahu ada Bevis, saya tahu ada Mami Selvi, saya tahu ada Om Jo, ada Koboas, ada semuanya. Dan cerita itu masih ditulis dalam saksi-saksi iman. Dan orang pertama yang tercatat dalam cerita kepahlawanannya bernama Habel. Saya baca di bawah ada Daud, ada Henok, ada Abraham, ada Musa, ada semua. Dan mereka menceritakan hal terindah destiny utama yang ditulis dalam saksi iman. Waktu itu saya pernah pergi ke Holocaust. Waktu saya pergi ke Holocaust, saya juga pernah pergi ke Amerika. Waktu itu saya lihat ada di buku, ada di piagam gede. Di situ ceritakan jenderal-jenderal di Amerika. Jenderal ini memenangkan perang ini, jenderal ini memenangkan ini. Mereka semua punya cerita kepahlawanannya. Dan ini juga sama, inilah cerita kepahlawanan di surgawi. Inilah pahlawan-pahlawan surga yang memenangkan peperangan di dunia ini dengan sangat kuat. Inilah saksi-saksi iman. Dan kitalah salah satunya. Dan itu dimulai dari satu pahlawan iman yang bernama Habel. Dia hidupnya gak panjang. Mungkin panjang, mungkin enggak. Tapi ceritanya gak banyak. Ceritanya lempeng, cuma segaris. Banyak orang bilang, Bev, hidupku mungkin lempeng, cuma itu doang. Yes, selama engkau berpegang pada Roh Kudus. Dan Roh Kudus beracara dengan sangat dahsyat. Dan kau aktifkan iman itu. Gak peduli hidupmu selempeng apapun. Engkau akan ada dalam barisan saksi-saksi iman. Engkau akan ada dalam barisan pahlawan-pahlawan iman. Hari itu Habel, orang pertama yang membunyikan lonceng penyembahan di surga. Dan lonceng itu waktu itu berbunyi. Tuhan seperti berkata, oke, disinilah cerita pahlawan iman dimulai. Kalau saya boleh cerita tentang Habel, ada Kain dan Habel. Saudara, simpel aja. Makanya kenapa disebut jangan menempuh jalan Kain. Arti kata Kain dalam bahasanya disebut I have created. Keren artinya I have created. Kain yang sulung, I have created. Keren ya. Tapi mengakhirkan hidupnya dalam kehancuran. Kenapa? Karena semua yang dimulai dari aku akan menjadi ego, dan ego. Dan lebih parah waktu di dalam Kejadian disebut Kain adalah petani. Dalam bahasa Indonesia disebut a trailer of the ground. Tyler yang seperti kita buat baju. Tapi dalam Tyler dalam bahasa Ibrani disebut abad atau budak. Budak dari tanah. Tanah apa? Tanah yang terkutuk.
hidup yang selfish dalam kutuk. Dia mau hidup kita dalam anugerah, bukan dalam kutuk. Satu kali saudara, saya pernah nonton, saya pernah diceritain. Katanya benar atau enggak tahu. Kalau orang mau nangkep kera di pedalaman, mungkin di Papua atau di Kalimantan. Mereka mau nangkep kera, kemarin kera keluar di Bandung. Mereka mau nangkep monyet, mereka mau nangkep kera. Mereka akan buat kelapa dan mereka akan bolongin batoknya, kelapanya, tapi dalamnya diisi kelapa dalam batok itu. Tujuannya apa? Taruh aja, terus diikat. Tujuannya buat apa? Nanti waktu monyetnya datang, dia akan lihat kelapanya udah kebuka. Wah, dia seneng banget. Dia langsung ambil tangannya, masuk ke dalam batok kelapa itu. Tapi waktu dia mau lepasin gak bisa. Kenapa? Karena tangannya kekunci. Satu-satunya cara untuk dia lepasin apa? Dia lepasin kelapanya. Dan waktu dia lepasin kelapa dari genggaman tangannya bisa keluar dari batok kelapanya. Tapi yang penting monyet-monyet itu tidak akan pernah melepaskan kelapa yang dia pegang. Setelah dia masuk, dia akan berusaha mati-matian untuk tarik itu. Sampai kapan? Sampai pemburunya datang dan dibunuh dan mati. Apa itu? Itu orang yang selfish. Dia akan selalu megangin berkat atau apapun yang aku dan aku. Tapi berbeda dengan Habel. Orang yang terikat tidak akan pernah bisa memberi apapun yang Tuhan minta dalam kerinduannya. Nggak akan pernah mau melepaskan ego dan dunianya. Dan akhirnya apa? Muka Kain tidak berseri atau dalam terjemahannya Kain kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Habel, arti kata Habel adalah nothing. Tidak ada apa-apanya. Saudara, waktu hidup ini nothing dan kita serahkan semua ke Tuhan. Di situ Tuhan beracara. Penjaga, a keeper of seed, tahu itu adalah milik Tuhan seorang. Bahkan firman-Nya berkata, Yesus mengosongkan dirinya taat sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, saat hidup kita dikosongkan dan hanya diisi oleh Tuhan. Disitulah Tuhan beracara. Dan hari itu boleh slide terakhir, PPT terakhir. By faith, Habel offer unto God a more than excellent sacrifice. Karena iman, Habel memberikan a more than excellent sacrifice. Saudaraku, dalam anugerahnya kita semua bisa mengangkat korban. Yes. Satu kali saya gak suka sayur, saudara. Saya gak suka sayur. Tapi satu hari saya dibawa pelayanan. Di tengah saya dibawa pelayanan, tiba-tiba ada orang yang nawarin saya, ngasih saya salad stop atau apalah. Pokoknya makanan isinya sayur semua. Dan bilang gini, Bev, ini dibeliin ngantri banget. Ini katanya lagi booming di kota kita. Ini lagi terkenal. Bev, enak banget. Ini ngantrinya berjam-jam. Tante beliin khusus buat Bevis. Saudara, waktu saya dikasih itu, saya sejujurnya gak suka sayur. Tapi waktu orang itu kasih dengan segenap hati, saya akan berkata, apakah saya akan berkata, enyalah kamu pembuat kejahatan? Enggak akan. Muka saya tersenyum lebar. Dan saya akan bilang apa? Thank you. Kenapa? Karena saya hamba Tuhan. Gak mungkin hamba Tuhan walaupun suka gak suka, kita akan bilang thank you. Tapi beda ceritanya, waktu saya keliling dan saya senang daging, saya dikasih daging. Saya juga akan bilang thank you. Tapi itu apa? Itu relationship. Saudaraku, waktu kita lagi nyembah Tuhan, mungkin ada yang moodnya lagi gak enak. Mungkin ada yang punya masalah di rumahnya. Ada yang lagi bete, capek, kenapa ya pelayanan lagi. Dan kau nyembah Tuhan. Dalam anugerahnya, Tuhan akan tetap tersenyum kok waktu walaupun kau bete. Kenapa sih aku harus nyembah Tuhan lagi? Kenapa sih aku dijadwalin pelayan lagi? Kenapa sih? Dan kenapa sih? Tuhan akan tetap tersenyum di surga waktu kita nyanyi, kau ku sembah atau lagu apapun. Tuhan akan tersenyum kepada kita yang lagi bete ini. Dan Tuhan akan bilang, thank you ya. Kau udah mau nyanyi, nyembah, thank you. That is grace. Cuman akan ada di generasi demi generasi. Anak-anak Tuhan yang mau memberikan a more
excellent sacrifice. Waktu Kain mengangkat korban, Tuhan tidak mengutuk Kain. Tapi waktu Habel mengangkat korban, disitulah Tuhan berkata, a more than excellent sacrifice. Di surga sana, Tuhan tetap sama-sama berkata, thank you Habel. Cuman dalam relationship, ada orang yang memberikan dengan sepenuh hatinya, yang tahu keinginan Tuhannya. Dan disitulah lonceng penyembahan dibunyikan. Dan disitulah pahlawan iman ditulis dalam sejarah. Dan disitulah penyembah pertama yang menggetarkan hati Bapa di surga. Dan karena itulah Bapa berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari penyembah demikian. Penyembah pertama dimulai dengan seorang yang bernama Habel, yang memberikan a more than excellent sacrifice. Dan hari itu menggetarkan hati Bapa di surga. Dan hari itu Bapa di surga berkata, aku mencari penyembah dalam roh dan dalam kebenaran, yang mau memberikan a more than excellent sacrifice. Bukan tentang mampu atau enggak. Bukan tentang hebat-hebatan. Tapi a more than excellent sacrifice. Saya tutup dengan satu video ini. Habis itu kita sembah Tuhan ya. Atau video terakhir ini Adeboye, saudara. Video Adeboye. Sebentar aja. Coba video Adeboye. Waktu saya kesana itu yang saya bilang 3 kilo kali 3 kilo gerejanya. Gede banget. Dan ini dimulai dari sini. In 1979, Tulsa, Oklahoma, USA. My father in the Lord and 5 of us went to Kenneth Hagin camp meeting. There for the first time, I saw the lame walking in our presence. I saw healings. I saw miracles. I was a young Christian then. I've been reading about it. We'll be having testimonies of healings, all right. But I saw this raw demonstration of the power of God. So I made up my mind. I'm not going back to Nigeria without meeting this man. They said it is impossible to meet him. I said I will meet him. When there is a way, there is a way. To cut a long story short, one way or the other, he gave me an appointment. As soon as those of us who went from Nigeria, were many from other denominations, as soon as they heard that I have an appointment with him, they jumped on the bandwagon. We got there and they told me, you can only give you 15 minutes. I said, that's enough. When we got to his office, before I could say anything, the man asked, what can I do for you? And the people who went with me began to ask for all manners of things. One said, sir, I want you to give me permission to begin to distribute your books in Nigeria. Okay? The second one said, I want permission to be distributing your tapes in Nigeria. Okay?
Another one said, I want permission to be distributing your magazines in Nigeria. Okay. Finally, he came to me, the one who booked the appointment. I said, young man, what do you want? I said, sir, what I want is everything that is in you, that makes you you. That is what I want. He was shocked. He said, what do you say? I repeated myself. He said, okay. He called his secretary in and said, this one wants books, give him books. This one wants tapes, give him tapes. This one wants a magazine, give him magazine. And then he said, they should all move out. Then he turned to me. I said, young man, kneel down. I went on my knees. I saw his hands coming towards me. That's all I remembered. By the time I woke up, I was on the floor. He was kneeling beside me, his two hands on my head, and he was praying the Holy Spirit furiously. When I got up, I knew I got what I wanted. What do you want? Stand on your feet. Lift your voice to the Almighty God and tell him what you want. Just ask God, ask God. And pray as if your life depends on it. Open your mouth and cry to him. What you are thirsty for is what you will get. What you thirst for, that's what you will get. Saudaraku, penyembahan akan selalu dimulai dari anugerah, iman, cinta, haus dan lapar, gelora, passion. Dan disitulah menghasilkan a more than excellent sacrifice. Tadi namanya Pastor Adeboye. Dia ceritakan hari itu dia memulai tongkat estafet itu dari seorang hamba Tuhan yang bernama Kenneth Hagin. Di tengah kehausan dan kelaparan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam relationship. Hari ini kita akan sembah Tuhan sebentar. Tapi maukah saya ajak kita angkat a more than excellent sacrifice. Bev, kalau setengah-setengah Tuhan akan bilang thank you kan? Iya, Tuhan akan bilang thank you saudara. Yes, dalam anugerahnya Tuhan itu terlalu baik. Tapi akan ada kekasih-kekasih surga yang berkata, aku tahu Tuhan akan bilang thank you. But I want to give a more than excellent sacrifice. Bukan karena aku hebat. Bukan karena aku cukup baik. Tapi karena aku mencintai. Aku mengasihi. Aku lapar akan dia. Dan aku merindukan untuk memberikan a more than excellent sacrifice. Mari bangkit berdiri. Angkat tanganmu ke surga. Kau ku sembah. Ku sembah, Kau ku sembah di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang kudusnya, Kau di hadapan para saksi-saksi iman yang memenuhi kita seperti gelanggang,
yang berkata, kamu bisa nak, kamu sudah melanjutkan tongkat estafetku. Seperti Elisa melanjutkan perjalanan Elia, seperti Yosua melanjutkan perjalanan Musa, seperti Ishak melanjutkan perjalanan Abraham. Demikian kita melanjutkan destiny Tuhan. Dan malam ini Tuhan, dalam anugerah-Mu, biarkan setiap kita memberikan a more than excellent sacrifice. Ku sembah. Saat lonceng penyembahan itu berbunyi, dimulai dari Habel, dilanjutkan oleh Henok, dilanjutkan oleh Nuh, dilanjutkan oleh Abraham, dilanjutkan terus oleh para pahlawan iman, dilanjutkan oleh Petrus, dilanjutkan oleh Paulus, dilanjutkan terus. Dan saat tongkat itu kita pegang di tangan kita, di akhir zaman, hari ini biarkan kita berikan more than excellent sacrifice. Petik kecapimu, Aojen, angkat ke Tuhan. Terima kasih, mampukan setiap kami berlari di garis putaran terakhir. Tuhan, firman-Mu berkata mereka tidak akan sampai kesempurnaan tanpa kita. Di hadapan orang-orang kudus yang mengitari setiap kita, yang berteriak setiap pagi dan malam menyemangati kita, yang berkata kamu bisa Bev, Papa aja bisa, kamu bisa. Tuhan, buat kami sampai garis akhir. Dan kalau mungkin kau belum datang, kami akan berikan tongkat estafet itu untuk generasi di bawah kita. Dan kami akan berada di barisan para saksi iman yang berdiri di atas gelanggang. Dan kami juga akan menteriakkan kepada generasi bawah kami, kami bisa sampai garis akhir. Roh Kudus, tolong kami. Mungkin bukan pertandingan yang mudah, tapi Roh Kudus dalam anugerah-Mu, dalam faith to faith, dan dalam glory to glory, Kau beri kami kemampuan sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya
dalam nama Tuhan Yesus. Amin.